Halo, kembali lagi bersama Gusti di Leo Channel. Saat ini saya akan share informasi terkait dengan kewajiban perpajakan bagi kaum milenial atau bagi kaum generasi Z. Untuk diketahui bahwa ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka orang tersebut harus memenuhi segala kewajiban perpajakannya, termasuk kaum milenial atau Gen Z. Untuk kewajiban perpajakan bagi kaum milenial, tentunya ketika sudah memiliki penghasilan, maka kaum milenial tersebut wajib untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Perlu diketahui bahwa ada 3 bentuk formulir untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Lebih khusus, saya bahas terkait dengan penghasilan yang dimiliki oleh kaum milenial atau Gen Z. Formulir pertama yaitu formulir 1770 SS, yang mana untuk formulir ini digunakan oleh kaum milenial yang statusnya pegawai tetap di sebuah perusahaan atau institusi pemerintah dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta rupiah. Sekali lagi, saya tekankan bahwa formulir 1770 SS digunakan oleh kaum milenial yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Formulir kedua yaitu formulir 1770S digunakan oleh kaum milenial atau Gen Z yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun di atas 60 juta rupiah. Dan formulir ini pun digunakan oleh kaum milenial yang statusnya sebagai karyawan tetap. Formulir yang ketiga yaitu formulir 1770 polos. Formulir ini digunakan oleh kaum milenial atau Gen Z yang statusnya sebagai pengusaha atau pekerjaan bebas. Nah, bagi kaum milenial yang statusnya bukan karyawan tetap atau Gen Z yang seringkali mereka klaim dirinya sebagai generasi rebahan tetapi punya penghasilan. Nah, untuk melapor penghasilan tersebut menggunakan formulir 1770 polos. Menariknya, bagi kaum milenial atau Gen Z atau yang seringkali mereka sebut sebagai generasi rebahan, walaupun setiap hari mereka rebahan, tetapi bisa punya penghasilan. Tentunya penghasilan ini bisa saja diperoleh dari penjualan secara online atau Gen Z yang seringkali membuat konten di media sosial dan tentunya mendapatkan penghasilan. Jangan lupa penghasilan tersebut harus dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi yang batas akhirnya sebagaimana diatur di Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 3 huruf B, yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ayo kaum milenial atau Gen Z, jangan lupa untuk lapor SPT tahunan, karena dengan melapor SPT tahunan secara tidak langsung kaum milenial atau Gen Z sudah memberikan kontribusinya untuk bersama-sama membangun negara kita yang tercinta ini. Demikian informasi yang saya share, semoga bermanfaat dan terima kasih.